Halo guys, balik lagi dengan gua Gugun Gumilar, tentunya masih di channel The Guns, dimana channel yang membahas tentang teori konspirasi dan misteri yang ada di dunia ini. Nah, di video kali ini gua mau membahas tentang cerita atau tentang sebuah buku yang sudah gua ceritakan di video sebelumnya. Nah, jika kalian belum nonton dulu video sebelumnya karena video ini akan berhubungan satu sama lain, dan ini udah menjadi part 2-nya. Nah, di part 1 kemarin itu menceritakan tentang perjalanan si Williams bersama dengan si Kapten Butler untuk menyeberangi tembok Antartika atau pergi ke Antartika, dimana si William Morris ini adalah mantan seorang anggota Angkatan Laut Amerika Serikat, dimana setelah kejadian perang si William Morris ini berhenti sebagai tentara dan melanjutkan eksplorasi ke Antartika bersama si Kapten Butler. Nah, namun sebelum berangkat kejadiannya itu, si William Morris ini dengan si Kapten Butler itu dihadang oleh para kustodian. Nah, kalau misalkan kalian ada yang bertanya, apa sih kustodian itu? Nah, menurut di dalam buku ini, kustodian adalah para penjaga atau bisa disebut juga the Sun's God. Ya, itu adalah organisasi yang mengatur, bisa dibilang organisasi rahasia yang mengatur keamanan dunia ini, di mana organisasi itu melarang siapapun dari manusia untuk menyeberangi atau untuk menelusuri Antartika pada zaman itu gitu. Kenapa sih si The Custodian ini bisa tahu rencana si Kapten Butler dengan si William Morris ini untuk pergi ke Antartika? Nah, jadi rencananya ini bocor dari temannya si Kapten Butler, yaitu si Pin. Nah, si Pin ini berkhianat dengan membocorkan rencana perjalanan ke Antartika kepada The Custodian gitu. Tetapi dengan hebatnya si Kapten Butler itu bersembunyi terlebih dahulu. Nah, jadi buat kalian yang bertanya, si Kapten Butler itu siapa? Jadi si Kapten Butler ini diceritakan dia itu kaptennya si William Morris gitu, dimana yang dulunya si Kapten Butler juga adalah satu angkatan di angkatan laut sama si William Morris. Cuman si Kapten Butler ini jabatannya sebagai seorang kapten. Nah, jadi si William Morris ini mau pergi menyeberangi Antartika mendengar dari cerita si Kapten Butler gitu. Nah, pas si Kapten Butler ini nyambung ke cerita yang tadi, si Kapten Butler ini bersembunyi. Dia itu jadi perginya itu mepet banget gitu. Jadi satu hari sebelum keberangkatan kan dijadwalkan tanggal berangkatnya itu tanggal 14 November gitu. Itu tuh si Kapten Butler tuh bersembunyi dulu gitu sampai tanggal 14 November. Si Kapten Butler ini bertemu lagi dengan si William Morris gitu, yang tentunya tadinya tuh rencananya sudah dibatalkan. Soalnya si William Morris ini mencari si Kapten Butler tetapi tidak ketemu gitu. Sudah dicari di rumahnya, ditanyain ke angkatan laut juga udah tidak ada. Nah, ternyata si Kapten Butler ini bersembunyi daripada The Custodian gitu. Nah, bakal ada hal menarik lainnya nih dari kelanjutan cerita yang ini gitu, dimana kita akan tahu siapa sosok si Kapten Butler sebenarnya. Nah, dan perjalanan yang dilakukan untuk menyeberangi Antartika, dimana akan banyak sekali hal menarik nih di bagian ini menurut gua daripada part sebelumnya. Mungkin part sebelumnya itu hanya menjelaskan tentang bagaimana rincian kayak biografi si William Morris, terus dari rencana keberangkatan. Nah, untuk yang part ini menurut gua lumayan seru, dimana ini tuh menceritakan setelah berhasil menyeberangi Antartika gitu, dan dia menemukan apa di sana. Banyak sekali hal menarik di dalam cerita ini gitu. Tapi ini ceritanya masih berlanjut dan masih panjang, dan tanpa berlama-lama, ya langsung aja kita ke ceritanya. Bagian 4. Perang di balik tembok. Saat kami semua terdiam menunggu kata-kata dari sang kapten yang akan memberitahu kami sesuatu yang sangat penting, tiba-tiba sebuah kapal berukuran kolosal yang tinggi menjulang langsung menuju ke arah kami. Salah satu dari tim kami pun naik untuk melihat dari atas tiang. Kemudian dia pun berteriak dan terburu-buru turun dengan kasar dan berkata, "Mereka datang ke arah kita, itu adalah sesuatu yang sangat besar." Kami semua panik
Tetapi Kapten Butler memerintahkan kami untuk tetap tenang. Meskipun dia terlihat tetap tenang, tetapi tampak dia sendiri sedikit gugup dibanding dengan apa yang telah kami alami sebelum ini. Dan itu membuatku semakin gelisah. Siapa yang akan datang ke arah kami dengan kapal raksasa ini? Kata hatiku. Semakin dekat, kami tidak mengubah jalur perahu. Warna dari kapal itu kemerahan dan semakin mendekat. Kami dapat melihat bahwa itu sangat besar. Saya tidak akan menyangkal bahwa saya mengkhawatirkan hidup saya saat ini dan tim ini. Saya tidak percaya bahwa kami baru saja meninggalkan dinding es dan ada sesuatu yang mencegah kami untuk terus menyelidiki lautan yang tidak pernah diketahui ini. Saya juga berpikir bahwa kami adalah satu-satunya yang datang sejauh ini di daerah yang tidak diketahui. Kami tidak mengetahui kedalaman laut ini, tetapi lautnya terlihat sangat gelap. Kemudian ada suara yang memekakan telinga kami. Kami hampir tidak tahan, dan itu adalah suara melengking seperti semacam klakson. Kemudian sebuah suara dengan aksen Inggris yang sempurna terdengar di hadapan kami dan mengatakan, "Pengunjung yang terhormat dari tanah bertembok, beberapa orang kami akan turun dan mendekati perahu kalian. Kami tidak akan menyakiti kalian. Harap tenang, dan harap tenang." Pesan ini terdengar lebih menakutkan. Di dalam diriku aku berpikir mereka akan menyerang kita, tapi tidak. Sepertinya kita tidak bisa melarikan diri dari sana juga. Kapal ini sangatlah besar dan terlihat seperti sesuatu di kisah fiksi di masa depan yang sangat jauh. Kapten Butler meyakinkan kita dengan mengakui bahwa dia menyadari suatu hal seperti ini bisa terjadi. Dan Kapten Butler menyuruh kami semua untuk tetap tenang dan menyambut pengunjung baru ini dengan cara yang baik. Kemudian 3 pria sedang menuju ke kapal kami. Ini adalah pertama kalinya kami kedatangan tamu, dan kami bahkan tidak berlayar di perairan yang kami kenal. Orang-orang yang akrab pun datang. Orang-orang itu mengenakan jas putih dan beberapa lencana terpasang di baju mereka. Ada bendera berkibar di atas kapal mereka, jika kita bisa menyebutnya begitu. Bendera tersebut berwarna biru dan ada lingkaran putih di tengahnya. Kami membantu para pria itu untuk naik, dan mereka menyambut kami dengan ramah dan langsung menjabat tangan kami. Salah satu dari mereka memperkenalkan dirinya sebagai seorang kapten dan bertanya kepada kami apa yang kami lakukan, belayar di daerah di luar tembok. Kapten Butler berbicara atas nama kami dan memberitahu mereka bahwa kami sedang berlayar di sekitar lingkar Antartika dan arus yang aneh membawa kami ke tempat ini. Bahwa kami telah memutuskan untuk berlayar melalui area ini dan menyelidikinya. Itu akan menjadi kesan saya waktu itu, tetapi saya telah memperhatikan persahabatan tertentu antara Kapten Butler dengan para petugas. Pria yang sama menoleh untuk melihat kedua temannya dan mereka kagum dengan prestasi seperti itu. Mereka berdiskusi dengan temannya bahwa itu adalah waktu yang lama sejak mereka melihat kejadian seperti ini. Kemudian sang kapten meminta maaf atas cara penyambutan yang harusnya mereka mendekati kami dengan cara yang benar dan mengatakan kata-kata berikut dan alasannya kepada kami. "Kami sangat menyesal bahwa kunjungan Anda tampaknya tidak diterima dengan baik. Memang, tetapi sudah lama sekali kami tidak melihat orang-orang melintasi tembok. Sebenarnya kami juga tidak tahu bagaimana kalian meninggalkan tembok itu. Tetapi tidak masalah sekarang. Saya akan memberi peta ini dengan petunjuk tentang cara untuk sampai ke tanah yang aman." Kalimat terakhir ini tidak diterima dengan baik oleh salah seorang dari kelompok kami. Kami saling memandang dengan ketakutan. Saya meyakinkan diri untuk bertanya, "Tanah yang aman? Apakah Anda mengatakan ada tanah yang tidak aman?" Pria itu kemudian menjawab, "Iya, tanah tempat asalmu, bumi sangat tidak aman." Jawab pria itu yang berdiri dari belakang. Kemudian seraya berkata, "Jangan khawatir, Anda akan sampai di sana dengan selamat. Berlayarlah ke arah ini." Momen ini sangat unik, saya bisa sedikit memahami situasinya. Berbicara sebagai pemilik perahu, kemudian saya berkata, "Dari mana asal kalian?" Sejuta pertanyaan yang muncul di kepala saya, kemudian pria itu pun menjawab, "Kami berasal dari Republik Leluhur atau The Australian." Namun pria itu menjawab saya dengan cara yang dibatasi dan menambahkan kalimat ini kepada saya, "Jangan khawatir, saya mengerti bahwa Anda semua memiliki banyak pertanyaan tentang hal ini. Saya berjanji kepada Anda bahwa peta ini akan membawa kalian semua dan memberikan informasi yang diperlukan ketika kalian tiba di tanah kami." Orang-orang tadi meninggalkan kami dengan cepat, dengan melihat ke segala arah seolah mencari-cari sesuatu. Kunjungan aneh itu meninggalkan kami dengan sangat baik. Bagian 5. Riset dan tribut manusia. Pada malam yang cerah, kami dapat melihat dari kejauhan cahaya yang sangat terang dari timur ke barat menerangi jalan dan harapan kami di malam yang sejuk namun sangat gelap. Kapten Butler mengamati para kru yang terpesona oleh keindahan kota itu. Karena kota raksasa yang indah dan sunyi ini seperti berada di dunia listrik di buku Thomas Brown, kami memutuskan untuk tidak menunggu lebih lama lagi.
di perairan yang tidak diketahui karena kemungkinan di sana akan ada serangan oleh musuh yang belum kami ketahui. Yang diingat dari peringatan oleh kapal yang menghampiri kami ketika melintasi tembok es dan memberitahu kami tentang bahaya perang yang sedang terjadi. Meskipun kami seharusnya tiba di tanah yang aman, sepertinya yang sedang tidak aman pada saat itu. Kami tiba di pelabuhan yang tampak seperti kota besar dan modern. Kami berada di dek untuk menunggu diterima. Dalam kurun waktu kurang dari 2 menit, beberapa orang berpakaian yang sama yang dikenakan oleh orang-orang di kapal kemarin mendekati kapal kami, dan mereka menyambut kami dengan sangat hangat. "Selamat datang di Republik Leluhur," salah satu orang mengucapkannya sambil menjabat tangan Kapten Butler. Kami sangat senang atas kunjungan Anda ke tanah kami. Itu adalah suatu yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Kami diberitahu bahwa kalian akan datang, tetapi bagaimanapun kami tidak dapat mempercayainya sebelum kami melihat dengan mata kepala kami sendiri. Kunjungan yang sangat jarang dan bahkan dikatakan tidak mungkin, tetapi ini adalah suatu kegembiraan dari kami untuk menyambut kedatangan kalian. Ucap dari salah seorang petugas. Kemudian Kapten Butler berterima kasih atas nama seluruh tim yang ada di dalam kapal dan memperkenalkan saya sebagai pemilik kapal ini. Saya yang pada saat itu masih sangat penasaran dengan semua pertanyaan yang belum terjawab, meskipun diliputi dengan rasa takut yang berada di tanah yang tidak diketahui, untuk mengatasi emosi yang kuat karena telah menemukan sesuatu yang luar biasa. Saya pikir seluruh kru juga berpikir bahwa perjalanan ini mungkin memiliki kesempatan atau tidak mungkin memiliki kesempatan atau kesalahan. Tetapi di sini kami berada di tanah di belakang Antartika yang disambut oleh warga kota yang modern. Sudah waktunya untuk menanyakan segala hal yang ingin ditanyakan dan yang masih ada di benak saya. Merupakan suatu kehormatan untuk mengunjungi negeri-negeri ini yang sampai sekarang kami tidak mengetahuinya. Ucap saya. Sebelum saya menyebutkan hal lain, agen ini memotong pembicaraan saya dengan mengatakan dia harus membawa saya ke kantor Presiden Republik karena kunjungan yang kami lakukan hampir belum pernah terjadi sebelumnya. Presiden mengetahui kedatangan kami yang telah diberitahu bahwa kami akan segera datang. Dia meminta saya untuk menemaninya, kemudian saya menatap Kapten Butler. Dan Kapten pun menganggukkan kepalanya. Kemudian saya mengikuti agen-agen tersebut. Dan di antara beberapa orang, saya terus mengamati situasi. Kami adalah orang asing yang datang dari negeri yang tidak ramah. Saya pikir ini akan menimbulkan kegaduhan pada orang-orang seperti kami. Tetapi kami malah disambut baik di kota ini. Kemudian sebuah kendaraan yang belum pernah saya lihat seumur hidup saya sedang menuju ke arah kami. Kendaraan yang sangat luar biasa dan bahkan seharusnya itu tidak aneh melihat di kota yang sangat maju dan modern ini. Keheningan kota besar sekarang lebih bisa dimengerti, mengetahui bahwa tidak ada gerbong ataupun kereta kuda, atau jenis kendaraan apapun yang saya tahu dari pengalaman hidup di kota besar seperti New York. Perbedaannya sangat buruk di dalam segala hal. Pakaian yang mereka pakai juga sangat berwarna-warni. Agen yang menemani saya memegang perangkat bercahaya yang mengirimkan gambar dan suara, yang sangat berbeda dari alat yang saya ketahui di dunia saya yang sebelumnya. Bahasa yang diucapkan juga sangat berbeda dan saya tidak mengerti satu kata pun. Kemudian sebuah bangunan besar yang menonjol di antara yang lain dengan huruf yang jelas bertuliskan Kantor Kepresidenan Kelahiran Kembali dengan bendera yang disorot sempurna, lingkaran putih di tengah-tengah yang sangat menonjol dibalut dengan warna biru. Ketika kami tiba, saya mengikuti petugas tersebut sampai kami memasuki gedung yang sangat indah dan besar. Di setiap lorong terdapat sambungan untuk setiap kamarnya. Ada kursi dengan tipe yang berbeda, pencahayaan yang redup. Saat melewati salah satu kamarnya, saya menyentuh dinding-dinding dan itu sedingin marmer. Saya pun kembali merasa takjub akan segala sesuatu yang sudah saya lihat. Saya mengerti protokol untuk kunjungan kami itu sangat baik dan tidak umum di dunia kami. Tetapi saya sudah terlalu pusing dengan begitu banyak anak tangga yang kami naiki. Kemudian petugas meminta saya untuk menunggu di salah satu kursi yang sangat nyaman. Sebenarnya saya bisa menunggu di kursi ini sampai berjam-jam. Kenyamanan yang tidak bisa disebutkan yang saya rasakan ketika duduk di kursi ini. Setelah itu datanglah seorang yang tinggi dengan kumis yang khas seperti pemimpin keluar menyambut saya dengan berkata, "Jadi Anda William Morris dari Amerika Serikat?" Kemudian saya menjawab, Betul, saya William Morris dari Amerika Serikat. Kemudian pria ini menjabat tangan saya dengan erat dan menyatakan bahwa dia sangat menyesal atas penerimaan saya di situasi yang paling buruk yang sedang terjadi di Republik ini. Bahkan dia juga berkata demikian. "Saya adalah Vel. Saya meminta maaf karena kalian telah tiba di saat yang kurang baik yang sedang kami alami di Republik ini. Padahal kunjungan Anda adalah suatu hal yang sangat jarang, bahkan belum pernah sama sekali. Tetapi kami menyambut Anda dengan cara yang tidak normal. Namun dalam situasi yang normal, penyambutan kalian akan kami lakukan dengan sangat megah." Pada saat itu saya sudah terlalu kebingungan akan banyaknya pertanyaan di kepala saya, sehingga saya tidak dapat mengatakan satu kata apapun. Kemudian Tuan Pel melanjutkan pembicaraannya.
Anda lihat Tuan Morris, situasi ekstrim yang ada saat ini dengan semua ketegangan perang ini biasanya terlihat dari jauh, dan sekarang kalian menjadi bagian di dalam perang ini. Saya harus menyebutkan banyak hal agar Anda bisa mengerti. Tetapi karena sedang terjadi perang, saya harus berada di balik semua rencana, karena mereka sedang membutuhkan strategi untuk mengatasi perang ini. Aku menganggukkan kepalaku, berpura-pura mengerti segalanya, hanya untuk mendapatkan beberapa jawaban yang tepat dari situasi ini. Kemudian Tuan Vel melanjutkan lagi pembicaraannya. Mungkin Anda belum sepenuhnya memahami, tetapi kami adalah bagian dari apa yang kamu sebut kemanusiaan lama. Maksud saya, kami bukan bagian dari proses ribut terakhir. Apakah Anda mengerti apa yang saya katakan? Saya ingin sekali untuk mengatakan bahwa saya mengerti dengan ucapan Tuan Vel, tetapi kenyataannya saya adalah seorang yang tersesat di semua kejadian ini, dan saya tidak mengerti sama sekali. Apa itu yang disebut kemanusiaan lama, apakah itu manusia purba, atau humaniora, atau bahkan hal lain. Dalam hal ini saya kembali terdiam. Kemudian Tuan Vel seakan mengerti saya dan kembali menjelaskan tentang apa itu reboot atau reset. Ada banyak humaniora di waktu yang berbeda, serta ada banyak riset dan reboot. Ini terjadi setiap waktu tertentu yang sudah ditentukan dan dilakukan sebelumnya dengan alasan eksternal. Maksud saya dengan cara yang sengaja dibuat sebelum mencapai waktu yang ditentukan. Yang kita ketahui di sini pada kenyataannya itu selalu terjadi demikian, karena cara yang alamiah dilakukan dan cara yang sama yaitu memanipulasi lingkungan tempat Tuan William berasal. Kemudian saya memberanikan diri untuk bertanya kepada Tuan Vel. Bisa tolong jelaskan Tuan Vel, apakah yang disebut proses reboot atau reset itu? Kemudian Tuan Vel menjawab dengan tegas dan hal yang membuat saya tercengang. Reboot atau reset adalah proses yang mereka lakukan di bumi Anda. Mereka memusnahkan setiap manusia dan hanya menyisakan bayi yang baru lahir untuk mengisi bumi yang Anda tempati. Dan proses itu dilakukan secara berulang-ulang. Alasan reboot menurut informasi yang kami dapatkan, itu dilakukan ketika suatu keluar dari kendali mereka, yang memerintah di dalam dinding es, yaitu di dunia Tuan William. Percayalah, caranya sangat bermacam-macam, dari mulai pengetahuan, penyakit, perang rudal, atau bom nuklir, dan bahkan apa yang mereka sebut dengan asteroid. Itu bisa menjadi salah satu cara mereka untuk melakukan riset atau tidak peduli bagaimana caranya, fakta bahwa kita telah melarikan diri sebelumnya adalah alasan yang cukup untuk menjadi ancaman bagi mereka, yang tidak mau kita bernapas dengan tenang di sini. Apakah kamu mengerti? Kepala saya sangat pusing dan berputar-putar. Saya merasa bingung dan berpikir saya akan pingsan mendengar ucapan Tuan Vel ini. Sementara saya memahami situasinya, saya tidak percaya bahwa semua yang terjadi di tanah kami dilahirkan. Kemudian saya duduk dengan terengah-engah dan mulai berkeringat dingin. Kemudian Tuan Vel berkata, "Saya mengerti perasaan Anda, Tuan William. Saya ingin langsung ke sejarah mentah sehingga Anda dapat memahami situasinya. Masih banyak yang perlu diketahui, tetapi Anda tidak akan mempelajarinya dengan hanya beberapa hari Anda tinggal di sini. Meskipun tanah ini dianggap keluar dari konflik dan bisa disebut tidak ada konflik, tetapi itu berbeda untuk hari-hari sekarang ini. Sekarang jika Anda mengizinkan saya meminta maaf, karena percakapannya sangat singkat." Kemudian Tuan Vel kembali menjabat tangan saya dan bergegas kembali ke sebuah ruangan. Petugas yang ada di sebelah saya menatap saya seolah-olah dia mengerti rasa sakit yang saya rasakan untuk tanah yang saya tinggalkan sebelumnya. Saya tidak percaya akan semua. Saya kembali ke perahu, di mana saya memiliki banyak hal untuk diceritakan kepada tim kami. Kapten Butler tidak ada di sana. Saya mengumpulkan semua orang dan memberitahu mereka situasi yang telah saya lalui. Dan beberapa dari mereka sedikit memahami tentang semua hal yang telah saya alami di kantor Presiden Vel. Tim kami itu lebih tertegun daripada saya. Mereka mulai menanyai saya bahwa saya seharusnya bertanya tentang hal ini atau hal itu. Tetapi dengan pikiran bingung dan terbenam dalam kegelapan cerita yang diceritakan oleh itu menjadi sangat sulit untuk sekedar bernapas. Kami berada di dalam krisis karena tidak memiliki sesuatu yang jelas. Saya mulai bertanya kemana Kapten Butler pergi. Mereka memberitahu saya bahwa dia telah pergi meninggalkan kapal segera setelah saya pergi dengan para petugas tersebut. Kami tidak tahu kemana dia pergi. Sekali lagi kami kehilangan tetapi sekarang kami sedang berada di negeri yang tidak diketahui. Kami hanya bisa terdiam dan termenung. Semua ini berputar-putar di kepala kami. Kemanusiaan lama, kematian kita semua dengan sengaja. Siapa yang bisa melakukan semua rencana seperti ini? Dan dengan maksud apa? Ketika semua ini muncul di benak, suara yang sangat membungkam ke telinga tiba-tiba menyerbu dari langit. Dan ledakan membuat kami panik. Tanah berguncang. Air pun seolah-olah terombang-ambing. Kapal kami selayaknya terbuat dari kertas. Semuanya meledak di sekitar kami. Mata kami terbuka lebar dan kami tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Kami berlarian ke geladak dan melihat tempat perang terburuk yang pernah dilihat siapapun.
Bahkan di masa perang yang pernah saya alami tidak pernah seperti ini. Semuanya hancur. Orang-orang berteriak. Suara alarm diaktifkan entah dari mana, tetapi sangat jelas di seluruh kota. Sebuah suara mencoba menenangkan orang-orang, tetapi itu sudah terlambat. Mereka sudah mencapai republik ini.